Haleluya, shalom. Selamat pagi. Berapa banyak di antara saudara yang bersemangat datang beribadah pada pagi hari ini? Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ada sesuatu yang istimewa, ada sesuatu yang luar biasa yang hari ini saya percaya akan Tuhan nyatakan buat saudara. Sehingga kita akan menjadi umatnya yang lebih lagi mengenal hatinya. Karena kalau kita mengenal hati Tuhan, itu dahsyat. Tahukah saudara, dalam kehidupan ini ada begitu banyak perkara yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Dan saudara tidak dapat memahami dan tidak dapat mengerti. Tapi selama saudara bisa mengerti hati Tuhan itu cukup. Tidak segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Tapi kalau saudara bisa mengerti hatinya itu cukup. Kalau saudara punya anak, saudara sebagai orang tua, apakah anak saudara bisa mengerti semua yang saudara lakukan? Tidak. Apakah anak saudara bisa mengerti kalau saudara bilang ketika ini anaknya umur berapa Pak? 10 tahun. Misalkan dia sebagai bapaknya, sebagai orang tua ngomong ke anaknya begini. Nanti ya Papa mau sekolahin kamu, nanti kamu jadi duta besar. Anaknya masih belum ngerti duta besar itu apa. Masih belum paham. Tapi asalkan si anak mengerti hati bapaknya, dia tahu apa yang bapaknya rencanakan itu yang terbaik buat dia. Alasan kenapa banyak umat Tuhan, bahkan orang Kristen pada umumnya stres dengan kehidupan, adalah kita mencoba untuk bisa mengerti Tuhan kita yang terlalu luar biasa. Sehingga kita lupa bahwa tujuan kita adalah untuk mengenal hatinya, dan bukan mengenal pikirannya. Kalau saudara baca kitab Mazmur, saudara akan paham. Daud berkata begini, Tuhan betapa tingginya pikiranmu. Kalau aku coba mengerti aku gak sanggup. Ya memang gak bisa. Tapi selama saudara bisa mengerti hati Tuhan buat saudara, saudara akan tahu apapun yang saudara jalani, itu akan ujung-ujungnya adalah untuk yang terbaik. Hari ini saya ingin saudara mengenal hati Tuhan. Saya ingin saudara memahami hatinya. Karena kita menjadi umat yang mengenal hatinya, kita akan jadi orang-orang yang berbahagia. Orang akan berkata, kamu kok lagi susah masih tetap tersenyum? Kamu kok lagi susah masih bisa ketawa, masih bisa angkat tangan, masih bisa nyanyi-nyanyi di mobil? Kenapa sih? Orang gak ngerti. Ya karena Tuhan saya luar biasa. Coba jelaskan sama saya seperti apa sih? Saudara akan bilang, well kalau dijelasin agak rumit. Tapi saya mengenal hati Tuhan saya. Itu akan membuat orang berkata, loh kok dia dengan Tuhannya deket ya? Saya dengan Tuhan saya jauh banget. Saya gak ngerti Tuhan saya gimana, kenal juga enggak. Saya cuma tahu dia Tuhan, tapi saya gak kenal. Tapi kamu kok sepertinya kenal pribadi yang sedang kamu bicarakan. Itu dahsyat. Kalau sampai ada orang yang tiba-tiba datang kepada saudara dan berkata, kamu beda. Memang ada begitu banyak orang Kristen, tapi kamu beda. Kamu sepertinya kenal siapa yang sedang kamu bicarakan. Kamu sepertinya kenal pribadi yang sedang kamu katakan. Itu luar biasa. Semua orang boleh sebut nama Yesus, bahkan Alkitab berkata iblis pun takut sama nama Yesus. Tapi ada orang-orang tertentu yang setelah mengalami sebuah perkenalan dengan pribadi itu, dia betul-betul mengenal pribadi itu dan orang akan melihat, dia tahu nih, dia tahu apa yang dia bicarakan. Dia kenal pribadi yang dia bilang. Dan saya harap kita hari-hari ini akan Tuhan bawa untuk menjadi pribadi yang demikian. Pribadi yang mengenal hati Tuhan. Amin. Beberapa waktu ini Tuhan lagi bicara sama saya tentang janjinya. Dan sebenarnya itu bukan bahan yang mau saya bagikan pada hari ini. Tapi Tuhan berbicara dengan kuat bahwa Tuhan ingin mengingatkan saudara akan janjinya. Karena bagi Tuhan janjinya itu penting. Saudara pernah nonton pertandingan sepak bola? Misalkan Real Madrid lawan Barcelona El Clasico, nanti malam kalau gak salah itu pertandingannya. Nah pertandingan itu sepak bola biasa kan ada babak ke-1 dan babak kedua itu ada jeda. Nah setiap kali pertandingan sepak bola ada jeda, pemain-pemain itu dikumpulin di ruang ganti dan pelatihnya akan ngomong gini ke pemainnya, semangat, memang ketika kita ketinggalan 10-0 kita masih bisa nyusul, padahal hampir tidak mungkin. Tapi si pelatih tidak akan membuat orang-orangnya lemah. Dia bakal bilang, kita masih bisa kejar, kita masih bisa capai, kita masih bisa balas. Gitu. Dia semangatin pemain-pemainnya supaya kalau mereka masuk ke babak kedua, pemainnya semangat lagi. Jadi yang penting kata pelatihnya gini, penting semangat lah, menang gak menang gimana nanti. Gitu. Dan kita berpikir Tuhan kita seperti itu. Kita berpikir ibadah minggu itu seperti ruang ganti pemain.
Ketika Tuhan cuma ingin menyampaikan sesuatu hanya untuk membuat saudara semangat. Jadi Tuhan bilang begini, yang penting mereka datang hari Minggu, semangat, puji Tuhan, semangat juga lah. Atau nanti minggu depan bakal banyak masalah, kasihan kan. Lebih baik nanti hari Minggu datang ke sini dapat semangat dulu kan, oh bagus. Kita pikir Tuhan kita tuh begitu. Kita pikir Tuhan ingin saudara datang pada hari Minggu hanya supaya saudara semangat. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan kita bukan motivator, Dia kreator. Dia tidak menyampaikan firman hanya sekadar memotivasi saudara. Dia menyampaikan firman untuk menciptakan sesuatu dalam kehidupan saudara dan mengubah situasi yang sedang saudara hadapi. Kalau sekedar motivator banyak. Yang membedakan hamba-hamba Tuhan dengan motivator itu cuma satu. Yang satu mencoba memotivasi, yang satu mencoba memberikan pernyataan bahwa Tuhan sanggup menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi banyak orang Kristen pikir Allahnya cuma motivator. Yang penting gue semangat lah hari Minggu inilah, nanti kan seminggu ke depan gue punya masalah, penting gue semangat. Enggak. Tuhan tidak hanya sekedar ingin membuat saudara semangat. Tuhan ingin membuat saudara mengerti bahwa Dia akan lakukan sesuatu dalam hidup saudara. Itulah firman yang kita dengar. Firman yang saudara dengar bukan cuma sekedar firman yang akan membuat hati saudara bergairah, saudara tersenyum dan akhirnya saudara bilang, bagus ya firmannya. No. Firman yang saudara dengar adalah firman yang akan menciptakan sesuatu dalam hidup saudara. Nanti kita akan sama-sama bahas, tapi saya ingin ingatkan saudara akan janjinya supaya saudara paham betul bahwa apa yang saudara punya ini, entah itu di iPad saudara, iPod saudara, BB or everything, apapun itu, ini tuh bukan sekedar kumpulan kata-kata motivasi, bukan. Setiap kata yang ada itu punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Setiap kata yang tertulis di sini, kalimat yang tertulis di sini, itu sanggup mengubah hidupmu. Bukan cuma sekedar memotivasi. Amin. Jadi mulai sekarang saudara baru pahami, Allah saudara lebih daripada sekedar motivator. Dia kreator. Dia ngomong gak cuma asal ngomong. Ketika dia bicara, dia tahu apa yang dia katakan dan dia akan lakukan apa yang dia katakan. Itu Allah kita. Kalau saudara pernah ikut seminar pria, ada sebuah pengajaran yang berkata begini, man is a man of his word. Pria adalah pria akan perkataannya. Jadi seorang pria dinilai dari perkataan yang dia ucapkan. Itulah sebabnya pria itu gak boleh asal ngomong. Pria gak boleh asal mengumbar janji. Karena seorang pria itu dinilai dari perkataan yang dia ucapkan. Setuju ya? Man is a man of his word. Kenapa Allah berkata begitu? Karena Allah juga sama, itulah sebabnya kenapa Allah mau menyamakan dirinya dengan pria. Allah adalah kepala jemaat dan pria adalah kepala dari sebuah keluarga. Kenapa Allah menyamakan dirinya dengan pria? Karena dia cuma mau bilang begini, gua gak asal ngomong. Kalau aku bilang sesuatu dalam hidupmu, aku akan lakukan. Jadi gak mungkin kamu datang hari Minggu dan aku bilang, aku akan sembuhkan kamu kok. Terus pas engkau pulang, keluar dari pintu, bohong dah, enggak mau dah. Gitu, apakah Tuhan kita gitu? Enggak. Saudara datang hari Minggu dan Tuhan bilang, aku akan memulihkan usahamu. Saudara keluar dari pintu, nanti dulu ya, mikir-mikir dulu, itu mau supaya kamu senang aja. Apakah gitu? Tapi kita berpikir Tuhan kita gitu. Kita berpikir setelah kita keluar dari pintu gereja, kita akan berpikir kayaknya Tuhan gak serius kayaknya. Tahun multiplikasi dan tahun promosi, kayaknya gak serius deh Tuhan deh. Kayaknya bukan buat saya deh, kayaknya saya gak termasuk deh. Kayaknya bukan buat saya deh. Kita pikir gitu. Tapi saya mau katakan satu hal kepada saudara. Ketika dia katakan A, maka dia akan lakukan A. Ketika dia janjikan sesuatu dalam hidup saudara, dia pasti melakukan. Saudara bisa pegang perkataan Tuhan. Saudara boleh tidak percaya kepada siapapun di dunia ini. Tapi saran saya punya satu hal. Percayalah kepada pribadi itu. Dia berkata dan dia akan lakukan. Dan kita punya Allah yang seperti itu. Amin. Saudara sadar, saudara punya Allah yang luar biasa. Allah yang bisa saudara percaya. Coba kita buka satu ayat, Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Itulah sebabnya kenapa ada sebuah lagu yang berbunyi seperti ini. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.
Lirik pertamanya gini, tiada yang seperti Engkau. Itu kan keren ya. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Oke, tiada yang seperti Engkau itu lagu gak cuma sekadar ditulis. Orang yang nulisnya paham, mengenal betul bahwa Allahnya memang demikian. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8 berkata begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan ayat ke-6 berkata begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 8 menjawab, tetapi kamu akan menerima kuasa. Tahukah saudara, harusnya kalau ada pertanyaan maukah Engkau, jawabannya harusnya mau. Contohnya Bapak nanya ke Pak, namanya siapa Pak? Denis. Oke, Denis Berkam. Oke. Bapak nanya saya, Pak Denis nanya ke saya, Pak Yosef mau es krim? Saya harusnya jawab, mau dong Pak. Di situ nggak ada kata mau. Tuhan nggak bilang dia mau. Orang Israel berkata, Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan tidak jawab mau. Dan hari-hari ini sepertinya Tuhan memang sedang tidak akan menjawab mau. Ketika saudara bertanya, Tuhan maukah Tuhan memulihkan hidupku? Jawabannya tidak lagi, aku mau. Ketika saudara bertanya, Tuhan maukah saudara Tuhan melakukan terobosan dalam usahaku? Jawabannya tidak lagi mau. Ada jawaban yang jauh lebih dahsyat daripada sekedar mau. Tuhan menjawab begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Tahu kata akan itu berbicara mengenai janji. Bicara mengenai janji. Sepertinya Tuhan sedang berkata begini, kamu tidak perlu lagi mempertanyakan apakah aku mau atau tidak, karena kamu tidak perlu lagi ragu, aku mau. Yang jadi masalah adalah, kamu mau meresponi atau tidak? Kamu mau menyelaraskan hidupmu dengan aku atau tidak? Kamu mau mengundang Rohku untuk masuk ke dalam hidupmu dan mulai mengatur hidupmu, mulai berkuasa atas hidupmu atau tidak? Karena jawabannya bukan lagi mau atau tidak mau. Jadi kalau ada di antara kita masih sering bertanya-tanya Tuhan mau atau tidak, saudara ada dalam zaman yang salah. Karena Tuhan saudara mau. Itu sudah tidak perlu dipertanyakan. Jadi kalau saudara lihat ada orang sakit, Tuhan mau gak sembuhin dia, gak usah ditanya, dia mau sembuhin. Kalau saudara lihat ada rekan saudara yang usahanya sedang bangkrut, saudara tidak lagi perlu bertanya, Tuhan mau gak memulihkan usahanya? Jangan lagi ditanya, dia mau. Yang perlu saudara tanyakan adalah begini, Tuhan apa yang harus dia buat supaya dia mengalami janji Tuhan dalam hidupnya. Cuma itu. Jadi seharusnya kita hidup tidak lagi tanpa keraguan-raguan. Karena Tuhan mau memulihkan saudara. Tuhan mau. Siapa di antara saudara di tempat ini yang sudah berdoa ratusan tahun supaya Tuhan akhirnya datang menyelamatkan dunia? Nggak ada. Tuhan datang menyelamatkan dunia bukan karena doa siapa-siapa. Karena inisiatif dia sendiri, dia mau. Nggak ada yang suruh dia, nggak ada yang minta dia, nggak ada yang telepon dia, nggak ada yang kirim email, nggak ada yang BBM, nggak ada. Tuhan kita datang menyelamatkan dunia karena inisiatif dia sendiri. Bukan karena manusia terlalu hebat, manusia terlalu luar biasa, manusia terlalu punya potensi. Enggak, dia menyelamatkan karena dia sendiri, dia mau. Jadi bahasa kasarnya begini, kalau menyelamatkan saudara saja dia mau, masa kan memulihkan usaha saudara dia nggak mau? Amin. Saudara percaya bahwa tidak perlu lagi dia dipertanyakan? Saudara percaya bahwa ketika saudara melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya dan Tuhan akan berkata, aku mau memulihkan. Tidak lagi perlu dipertanyakan.
Yang perlu dipertanyakan cuma satu, maukah engkau untuk mulai mengenal aku dan membuat hidupmu selaras dengan aku? Pertanyaannya cuma di situ. Akhirnya Tuhan berkata, kamu akan menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan jadi saksi. Bicara mengenai menerima Roh Kudus bukan cuma sekadar dipenuhi lalu berbakti dalam bahasa roh. Berbicara mengenai menerima Roh Kudus artinya saudara mengundang dia dan menjadikan dia betul-betul pribadi yang menguasai hidup saudara. Pertanyaannya cuma di situ. Jangan lagi pertanyakan dia mau atau tidak. Sejak Tuhan menyampaikan ini kepada saya tidak lagi mempertanyakan. Saya cuma bilang, Tuhan ajar saya hari demi hari berjalan dengan Roh Kudus-Mu. Ketika saya melihat sebuah situasi sulit dan usaha sedang kacau atau sebuah situasi yang sepertinya tidak bisa saya rubah dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak lagi berkata, Tuhan maukah Tuhan pulihkan? Enggak, saya yakin dia mau. Saya cuma perlu berkata, Tuhan tolong, bahwa saya selaras dengan Engkau, selaras dengan firman-Mu, supaya apa yang telah Engkau janjikan buat hidupku itu digenapi. Jadi jangan lagi pertanyakan Tuhan mau apa tidak mau, dia mau. Kalau saudara sering mempertanyakan itu membuat hatinya berduka. Sepertinya dia bilang, kok gak percaya? Percaya dong, Tuhan kita itu dahsyat. Dan bangsa Israel diwakili oleh murid-murid bertanya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan? Tuhan jawab, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan murid-murid mulai mengerti bahwa oh iya, tidak perlu lagi kita pertanyakan dia mau atau tidak mau. Oh iya, dia pasti mau memulihkan Israel. Tapi yang jadi masalah adalah respon kami. Dan betul, ketika murid-murid menunggu di loteng atas, Roh Kudus turun atas mereka, mereka dipenuhi dengan kuasa roh. Tahu, apa yang mereka tanyakan itu yang mereka lakukan. Mereka minta pemulihan Israel, mereka lakukan dengan kuasa roh. Tidak lagi bicara Tuhan mau apa tidak mau, karena dia pasti mau. Tuhan mau enggak Tuhan memulihkan keluarga saya, karena sepertinya sekarang keluarga kami sedang kacau. Tidak lagi perlu dipertanyakan dia mau. Tapi respon saudara itu yang menentukan janjinya digenapi atau tidak. Amin. Dan bicara mengenai janji, kita akan sama-sama bicara mengenai janji Tuhan. Apa sih janji? Kalau saya tanya kepada saudara, apa sih menurut saudara janji? Ketika Tuhan memberi janji buat saudara, apa sih artinya buat saudara? Apakah itu artinya sebuah perkataan penghiburan ketika Tuhan memberi janji? Jadi contohnya ketika saya punya usaha dan usaha saya sedang kolaps dan Tuhan bilang aku akan memulihkan usahamu. Apakah saya menganggap itu sebagai sebuah perkataan yang pasti dia lakukan? Atau saya hanya menganggap itu sebagai sebuah perkataan penghiburan? Seperti teman saya yang menghibur, tenang bro, tenang, pasti ada jalan. Semua akan baik-baik saja bro. Kan hidup itu seperti roda bro, kadang di atas kadang di bawah, sekarang lu lagi di bawah bro. Gitu. Apakah seperti itu? Ataukah memang ketika Tuhan bicara maka saya tahu bahwa dia akan lakukan apa yang dia katakan. Bagaimana cara kita memandang janji Tuhan itu menentukan apa yang akan engkau alami. Kalau engkau memandang janji Tuhan hanya sebagai kata-kata penghiburan, ya hidupmu akan terhibur sepanjang masa tanpa berubah. Ya. Kalau Anda memandang janji Tuhan hanya sebagai kata-kata motivasi, yang mungkin hidup Anda termotivasi setiap hari, semangat. But nothing will change. Nggak ada yang berubah. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, orang yang menghargai firman akan memakan buah dari firman itu. Jadi respon saudara kepada firman, kepada janji yang diucapkan dalam hidup saudara, itu menentukan apa yang akan saudara alami. Jadi hari ini saya ingin saudara betul-betul memahami bahwa janji itu bicara mengenai sesuatu yang pasti dia lakukan. Saya akan ulang-ulangi ini sampai firman ini selesai. Saya akan tetap ulangi kata-kata bahwa dia pasti lakukan, dia akan lakukan, dia sanggup lakukan. Supaya saudara betul-betul menyadari bahwa ini benar nih. Kata-kata kalau diucapkan 3 kali itu serius ya, saya bisa ucapkan 20 kali mungkin ketika firman sampai selesai. Menyatakan bahwa saya serius dengan apa yang saya katakan. Dan Tuhan serius dengan apa yang dia katakan. Coba kita buka Kejadian pasalnya yang ke-15. Kejadian pasalnya yang ke-15. Ada kisah tentang Abraham di situ. Ada sesuatu yang menarik tentang Abraham.
Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara pada saya tentang pemulihan segala sesuatu. Kan kalau saudara sedang merayakan Ayin Gimel, kita sedang merayakan Ayin Gimel. Ayin Gimel itu kan bicara dari sekedar sebuah pemulihan menjadi sesuatu yang disebut wholeness, kepenuhan segala sesuatu, kepenuhan dari pemulihan. Tahukah saudara, seberapa besar Tuhan bisa memakai saudara tergantung dari seberapa besar saudara izinkan dia memulihkan saudara. Itulah sebabnya walaupun kita sudah Tuhan bawa lebih tinggi, melayani dia dengan lebih luar biasa, kita perlu kerendahan hati untuk mulai berkata, terus berkata kepada Tuhan, pulihkan aku. Karena kita sebagai manusia tidak bisa memahami seberapa dalam kerusakan yang pernah iblis timbulkan dahulu. Itulah sebabnya kita perlu senantiasa meminta Tuhan untuk memulihkan kita terus menerus. Itu sikap kerendahan hati. Karena ketika seseorang berkata dia tidak perlu lagi dipulihkan, engkau sedang berada dalam sebuah bahaya. Tidak akan betul-betul dipakai dengan Tuhan dengan cara luar biasa. Jadi tingkatan pemakaian Tuhan atas hidup seseorang itu ditentukan dari respon orang itu untuk mengizinkan dirinya terus dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya harap kita adalah orang-orang yang cukup rendah hati untuk mau mengakui bahwa Tuhan, aku masih rindu untuk dipulihkan. Aku rindu untuk terus dipulihkan. Karena semakin aku dipulihkan, semakin banyak kepercayaan yang Tuhan akan berikan buat aku. Karena untuk dipulihkan oleh Tuhan, saudara harus percaya sama dia, betul ya? Betul kan? Tuhan kan bukan seperti pencuri yang asal dobrak. Dia ketuk. Aku mau masuk dalam hidupmu, aku mau pulihkan engkau, mau enggak? Kita beri dia kepercayaan, dia beri kita kepercayaan. Kita tidak beri dia kepercayaan, jangan harap dia beri kita kepercayaan. Fair, setuju ya? Jadi ketika kita beri dia kepercayaan untuk mengobrak-abrik hidup kita, mencabut semua yang tidak berkenan bagi dia, tanpa sadar kita sedang mengatakan kepada dia, aku telah beri engkau kepercayaan buat hidupku. Dan Tuhan akan berkata, aku akan berikan engkau kepercayaan untuk membawa namaku kemanapun engkau pergi. Itu dahsyat. Itu dahsyat. Kejadian 15 berkata begini, ayatnya yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Allah berkata kepada Abram bahwa dia menjanjikan seorang anak. Tapi Abram berkata begini, Tuhan, mana anaknya? Gak ada. Dari waktu itu udah ngomong gak pernah kejadian sampai sekarang. Mana anaknya? Gak ada. Saya off dulu aja, biasanya saya silent, tapi ini saya off aja deh, biar aman. Mana anaknya? Tidak ada. Tapi saya percaya itu seruan yang sama yang sering kita ucapkan. Tuhan, mana janjinya? Itu hamba Tuhan udah mengucapkan ratusan kali dalam kehidupan saya dan sampai sekarang belum kejadian. Mana pemulihannya? Mana promosinya? Mana? Tuhan berkata, Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Aku beri engkau anak. Aku telah berjanji. Dan Abraham berkata, mana? Gak kejadian. Tahukah saudara, saya pernah dalam hidup ini mencapai sebuah titik di mana saya punya seorang mentor, saya punya pembimbing rohani. Dia seorang pembicara yang saya sangat kagumi karena orang ini adalah yang saya lihat kehidupannya betul-betul hidupnya, dia cinta Tuhan luar biasa. Dan sejak muda saya dibimbing oleh dia 11 tahun sampai sekarang. Tapi pada satu titik saya pernah, waktu itu dia lagi khotbah. Dia khotbah dan dia bilang, Tuhan lakukan sesuatu dalam hidup saudara. Tuhan akan memulihkan saudara. Tuhan akan memberikan promosi dalam hidup saudara. Tahu apa yang saya responi di belakang? Saya begini. Dan dari waktu itu ngomong gak kejadian, males. Jadi saya enggak amin, enggak. Kalau ada yang amin saya bilang, oh mungkin baru dengar. Saya udah sering dengar, capek. Gitu. Ini enggak bohong, serius ini.
serius. Jadi sementara mentor saya bilang tentang janji-janji Tuhan, saya di belakang, udah deh, jadi syukur, gak jadi juga gak apa-apa. Mungkin emang gue banyak dosa kali ya, udahlah, biarin. Tapi satu titik tiba-tiba Tuhan jamah hati saya dan membuat saya mengerti bahwa Tuhan, saya salah. Saya merasa adakah di antara saudara yang persis seperti saya waktu itu? Saudara mendengar janji Tuhan diucapkan dalam hidup saudara dan saudara cuma berkata, bohong. Tapi kalau saudara ngomong bohong sama Tuhan gak mungkin ya, takut ditempeleng Tuhan, selesai kan ya. Jadi saudara gak bilang bohong, saudara cuma bilang bohong. Gitu. Sama aja padahal. Tapi itu kita. Jadi kalau ada orang-orang di depan, yang duduk di depan, maaf ya, duduk di depan sini, dia dengar hamba Tuhannya khotbah, amin. Saudara bilang gini, baru dengar, makanya gitu. Nanti kalau udah 10 tahun gak kejadian juga sama kayak gue, diem. Gitu. Halo, bener ya? Bener itu kan? Itu baru, itu orang baru biasa gitu, suka semangat. Nanti juga udah 5 tahun gak kejadian pemulihannya, tetap nanti juga bakal seperti kita mah, tenang aja mah. Gitu. Tapi saya belajar satu hal, respon dan cara saya menghargai janji akan menentukan janji itu digenapi dalam hidup saya atau tidak. Dan saya akhirnya memutuskan kepada Tuhan, ampuni saya, tapi mulai sekarang apapun yang Engkau ucapkan dalam kehidupanku akan aku pegang kuat-kuat karena aku tahu Engkau punya waktu yang sangat tepat untuk menggenapi apa yang telah Engkau katakan dalam hidupku. Tahukah saudara kenapa? Karena ayat 1 berkata begini di Kejadian 15. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Tahu arti kata akulah perisaimu? Itu artinya begini, Abram, reputasiku kupertaruhkan atas janji yang aku ucapkan atas engkau. Reputasiku aku pertaruhkan atas janji yang aku ucapkan atas engkau. Kalau saudara masih belum yakin, kita buka satu ayat lagi. Ibrani 6 ayat 13 sampai 19. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 19 itu berkata begini. Kalau saudara sudah dapat, katakan amin. Oh, belum semua. Kalau saudara sudah dapat, katakan amin. Oke, saya bacakan buat saudara. Ibrani 6 ayat 13 sampai 19 berkata begini. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Itu artinya Allah mempertaruhkan reputasinya atas janji yang dia ucapkan. Tahu kalau bicara reputasi itu begini. Saya pertama kali pelayanan penggembalaan itu waktu saya umur 22 tahun. Jadi waktu itu saya gembala dadakan. Kalau jadikan film jadi pastor by accident gitu ya. Karena saya tujuannya setelah lulus teologi ya itu mau jadi pengerja dulu, mau belajar. Jadi saya jadi pengerja yang baik di sebuah gereja di Kalimantan Timur. Ada 314 kakak di sana. Dan sementara saya lagi menjadi pengerja yang baik, masih imut-imut, saya waktu itu nggak seperti sekarang jerawatannya, dulu imut-imut sekali. Jadi waktu saya masih imut-imut, saya jadi pengerja di sana, tiba-tiba gembala saya kena kanker payudara karena dia bapak gembalanya sudah meninggal. Gembala saya kena kanker payudara, akhirnya dia harus pulang ke Manado. Dan dia bilang begini sama saya, karena saya harus berobat, saya tidak tahu kapan balik, kamu tolong ambil alih penggembalaan di sini ya. Saya kaget, apanya yang diambil Oma? Gitu. Apanya yang diambil? Saya panggil Oma. Ya kalau ada orang meninggal, kamu doain, kamu kuburin. Cara nguburinnya gimana? Cara doainnya gimana? Apakah tinggal tutup mata terus pergilah Anda? Apa gitu atau gimana? Saya nggak ngerti karena saya nggak diajarin. Saya baru lulus
Cuma sekedar tahu teori-teori, tapi prakteknya nggak ngerti. Terus bilang lagi kalau jemaat memberi perpuluhan, ya kamu yang atur ya perpuluhannya namanya siapa, bagaimana. Oke Oma, ya apalagi semua sekolah minggu kamu atur bagaimana, anak muda kamu atur bagaimana, jemaat kamu atur bagaimana, pertemuan dengan majelis kamu atur bagaimana. Bisa dibayangkan anak 22 tahun lalu panggil majelis-majelis yang umur 60 tahun, itu nggak masuk akal itu. Dan saya berkata Tuhan saya bisa dilempari batu. Dan beberapa waktu itu sempat terjadi kekacauan di sana. Kenapa? Karena mereka berpikir ini anak muda gak akan bisa mimpin. Dan saya juga mengkonfirmasi apa yang mereka bilang. Tuhan, kata mereka juga saya gak bisa mimpin. Kan Tuhan gak bisa. Jadi saya bilang saya mau kembali ke Bandung. Saya mau balik Bandung aja deh. Saya mau di sana daripada saya mati di sini. Kan gak lucu. Seorang hamba Tuhan mati dilempari batu kan gak lucu ya. Kayaknya martirnya kurang keren. Kalau martir karena dibunuh karena suku pedalaman kan dahsyat itu beritanya ya. Kalau dilempari batu kan gak lucu ya. Jadi saya bilang Tuhan saya mau kembali. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang kamu harus tinggal di situ. Stay there. Karena Tuhan bilang aku akan lakukan sesuatu di gereja itu. Aku akan kirimkan sebuah kebangunan rohani. Akhirnya saya putuskan kalau begitu kita lakukan Tuhan. Saya bangun, biasa saya tidur jam 7 malam kalau sudah tidak ada kegiatan. Saya bangun jam 10 malam, saya bangun lagi. Dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi saya akan berdoa. Saya berdoa selama 3 bulan. Dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Itu bukan doa dengan iman, tuh dosa karena putus asa itu doanya. Tuhan tolong gitu ya. Tapi Tuhan itu melihat hati. Tuhan lihat hati dan tiba-tiba terjadi sebuah kebangunan rohani yang dahsyat di sana. Tapi saya belajar satu hal lewat masa-masa itu. Saya belajar untuk berjalan bukan dengan reputasi manusia, tapi berjalan dengan reputasi Tuhan. Kalau berjalan dengan reputasi manusia, apa sih manusia? Tapi kalau saudara berjalan dengan reputasi Sang Pencipta, dia tidak pernah gagal. Reputasinya itu sudah diakui dari masa ke masa. Dia mengatakan dirinya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia ingin bilang begini, aku punya reputasi yang tidak perlu dipertanyakan. Aku bisa sembuhkan orang sakit, aku bisa buat orang buta melihat, aku bisa buat orang lumpuh berjalan, aku bisa membuat Ishak diberkati berlimpah-limpah, aku bisa membuat Abraham yang sudah sangat sulit punya anak menjadi punya anak. Reputasiku tidak perlu dipertanyakan. Apa yang kau ragukan tentang aku, kata Tuhan. Jadi ketika saudara memiliki Tuhan dalam hidup saudara, itu artinya saudara tidak lagi hidup dengan reputasi saudara sebagai manusia. Saudara hidup dengan reputasi saudara sebagai manusia biasa. Saudara hidup dengan reputasi Tuhan yang ada dalam diri saudara. Jadi saya bisa bayangkan kalau ada pengusaha-pengusaha, ada karyawan-karyawan yang memiliki pola pikir demikian, mereka akan jadi orang-orang yang sangat diberkati. Karena kalau pengusaha-pengusaha itu adakan deal, dia tidak lagi bawa reputasinya sebagai manusia, dia bawa reputasi raja di atas segala raja. Deal itu sepertinya akan gagal. Karena ada saingan yang lebih hebat. Tapi karena yang dia bawa adalah reputasi dari raja di atas segala raja, apa yang gak bisa dia buat? Halo? Amin. Kalau ada karyawan-karyawan dengan reputasi demikian, dia tidak akan mencoba menyenangkan bosnya dengan reputasi dia sendiri. Dia tahu ada pribadi yang membackup dia dengan reputasi yang luar biasa, yang tidak pernah gagal. Itu dahsyat. Dan sejak momen itu saya mengerti walaupun saya anak muda dan saya harus menggembalakan gereja itu, tapi saya sadar itu bukan lagi reputasi saya, reputasi Tuhan. Dan terjadi mujizat di tengah-tengah kami. Pernah kami ibadah sampai 4 jam, sampai 5 jam karena hadirat Tuhan turun dengan cara yang luar biasa. Dan saya hanya bisa berkata bahwa it's not about my reputation, it's about your reputation. Janji Tuhan itu bicara mengenai reputasi Tuhan buat hidup saudara. Jadi kalau janjinya gagal, itu akan membuat dia dicap sebagai Allah yang gagal. Setuju? Itulah sebabnya firman Tuhan berkata dalam kitab Ayub, aku tahu bahwa janjimu, bahwa firmanmu tidak pernah gagal. Itulah sebabnya kitab Samuel berkata, firmannya tidak pernah gagal. Karena ketika Allah menjanjikan sesuatu dalam hidup saudara, dia menjaminnya dengan reputasinya sendiri. Saudara punya Allah yang seperti itu loh. Itu Allah yang luar biasa. Reputasinya ada dalam janjinya. Jadi kalau dia bawa ikan usaha saudara, maka dia lagi pertaruhkan reputasinya akan janjinya. Jadi ketika saudara sudah berlaku dengan benar, hidup dengan benar, lakukan apa yang dia mau, dan tiba-tiba janjinya tidak tergenapi, dia akan dicap sebagai Allah yang gagal, dan dia tidak mau.
Allah kita tidak pernah mau kalah. Dia lebih dari pemenang. Dia tidak pernah mau kalah dalam peperangan. Dia selalu ingin jadi pemenang. Dan ketika dia bertindak dalam peperangan kehidupan saudara, dia akan pastikan saudara alami kemenangan. Karena bukan reputasi saudara yang sedang dipertaruhkan, reputasi dia dipertaruhkan di situ. Itulah yang akan kita lihat hari-hari ini. Ada generasi yang akan berjalan dengan reputasi Allah karena mereka mengerti janji Allah dalam hidup mereka. Tapi maukah saudara percaya bahwa Tuhan janji dan dia akan genapi? Maukah saudara mulai sekarang belajar menghargai janjinya dalam hidup saudara? Itu dahsyat. Kalau ada orang sakit, lalu saya doakan orang sakit, apakah saya bawa reputasi saya ke situ? Tenang, namanya Joseph Kelly, hamba Tuhan kesembuhan, bisa nyembuhin orang. Sembuhin. Oh, reputasi saya nggak ada apa-apanya, tapi reputasi dia. Sepanjang masa, dia sudah terbukti bisa sembuhkan orang. Saya nggak perlu. Saya cuma jadi saluran, tapi reputasinya itu menentukan. Ada worship leader yang sangat luar biasa, dia diurapi, bukan reputasinya yang hebat, tapi reputasi raja di atas segala raja. Dia pernah hadir dan tiba-tiba imam-imam udah gak bisa memimpin karena semua diliputi kemuliaan. Reputasi Allah sebenarnya yang sedang kita bawa. Tapi dapatkah saudara menjadi pribadi yang dia percaya untuk dia berikan reputasinya buat hidup saudara? Amin. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya memiliki reputasi Allah dalam hidup saya. Janjinya berbicara mengenai reputasinya. Itu dahsyat. Janjinya itu keren. Ada satu pelesetan kan kalau di anak muda. Terus gue harus bilang wow gitu kalau Tuhan kita hebat. Harus koprol gitu kalau Tuhan kita hebat. Oh kalau perlu koprol. Karena Tuhan kita memang hebat. Anda perlu bilang wow untuk yang satu ini. Wow. Loh iya. Kan banyak gitu. Wih gue baru dapat promosi men. Terus gue harus bilang wow gitu karena lu dapat promosi. Ya gak perlu. Tapi kalau bicara mengenai janji Tuhan, saudara harus bilang wow. Karena sudah terbukti janjinya hebat. Amin. Yang kedua, coba kita buka 2 Petrus 1 ayatnya yang keempat. Petrus 1 ayatnya yang keempat berkata begini. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat besar dan berharga. Tahu kenapa janji itu berharga? Janji itu berharga karena supaya saudara bisa mendapatkan janji harus ada pribadi yang tergantung di kayu salib. Itulah sebabnya sangat berharga janji itu. Tanpa ada pribadi yang tergantung di kayu salib, Anda dan saya tidak akan pernah mewarisi janji apapun. Janji itu sangat berharga karena ada pribadi yang harus disiksa dulu, harus mengalami begitu banyak penderitaan supaya saudara dapat janji. Betapa berharga janji itu buat dia. Berharga janji itu buat saudara? Contohnya begini, kalau saja ya, zaman sekarang belum ada yang namanya inhaler kayak gini. Nah, belum ada ya, belum ada. Dan tiba-tiba di antara saudara, ada yang sesak napas, mampet karena flu berat. Tapi saudara belum pernah punya yang seperti ini. Tapi ini saya beli mahal, ini saya beli 4 triliun, karena belum ada, baru saya yang punya, saya orang kaya. Saya beli 4 triliun cuma buat inhaler, biar enak, yang lain gak punya, cuma saya. Lalu tiba-tiba karena saya lihat Pak Denis agak-agak mampet, saya kasih, Pak. Saya sebenarnya gak mau ngasih Pak, cuman ya oke lah, saya kasih ke Pak Denis. Kira-kira menurut saya ini berharga gak? Ini berharga sekali, kan harganya 4 triliun. Saya kasih buat Pak Denis. Pertanyaan saya begini, di mata Pak Denis, ini inhaler sama berharganya dengan di mata saya apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Itu yang jadi pertanyaan.
Tuhan melihat saudara penuh dengan kebutuhan. Tuhan melihat saudara perlu dipulihkan. Tuhan melihat saudara perlu mengalami sebuah terobosan. Yang jadi masalah adalah bagi Tuhan, supaya saudara mengalami terobosan, dia harus mati di kayu salib. Pertanyaannya, seberapa besar penghargaan kita kepada janji yang diucapkan dalam hidup kita? Apakah kita akan berkata, Tuhan, supaya saya sembuh Tuhan harus mati. Tuhan terima kasih. Atau ya makasih Tuhan ya, luar biasa ya. Emang harus gitu dong, saya udah sering ke gereja masa gak dikasih gitu. Atau kita betul-betul menghargai pengorbanan yang dia beri. Itu dahsyat. Itu dahsyat. Makanya hati saudara akan penuh ucapan syukur. Kenapa? Karena kita tahu janji yang diucapkan buat kita sangat berharga. Dan banyak umat Tuhan berpikir begini, janjinya bisa gagal. Udahlah, janjinya gak akan digenapi. Udah deh, saya sekarang jalani perjalanan hidup juga gak bagus-bagus amat. Kadang jatuh bangun, kadangnya begitulah ya, namanya juga hidup ya. Kadang bagus, kadang enggak, kadang bisa, kadang enggak. Ya udahlah, kalau janji diketapit pati syukur, gak ditepati juga gak apa-apa. Memang hidup saya begini, udahlah. Tahukah saudara, ketika Allah yang memberikan janji itu adalah janji yang berharga, dia akan jamin dan pastikan saudara berjalan dalam kasih karunia-Nya untuk melihat janji digenapi. Saya suka mentor saya, dia pernah memberikan sebuah pemahaman begini. Ada orang-orang yang kelihatannya udah mau mati. Udah hancur, udah terkapar, udah terseok-seok. Udah ini kayaknya udahlah, gak bisa. Tapi tetap tuh survive, tetap tuh sampai sekarang melayani tuh, tetap tuh sampai sekarang masih bergairah, tetap tuh sampai sekarang berdiri tegak. Kalau bukan karena kasih karunia yang membungkus saudara, itu karena apa? Kasih karunia-Nya membungkus saudara karena ada janji yang masih belum digenapi. Ketika janjinya diucapkan dalam hidup saudara, ada kasih karunia yang membungkus kehidupan saudara dan memastikan saudara mengalami apa yang dijanjikan. Itulah sebabnya hidup kita bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Itulah sebabnya hidup kita bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah yang membungkus. Ada orang yang gitu. Makanya disebut the finisher, finishing great. Karena ada orang-orang yang, ada pelayan-pelayan Tuhan yang sepertinya menjalani hidup dan sepertinya Tuhan, saya melayani tapi kok hidup saya begini, Tuhan tolong. Mereka sepertinya udah gak ada harapan. Udahlah. Tapi toh sampai sekarang you survive. Sampai sekarang Anda tetap berdiri. Sampai sekarang Anda tetap menghampiri dia. Sampai sekarang Anda tetap dekat dengan dia. Itu membuktikan bahwa kasih karunia-Nya dalam hidupmu tidak pernah gagal. Dan tetap membungkus engkau sekalipun engkau dalam keadaan yang sangat buruk. Kasih karunia-Nya luar biasa. Tahu ada kisah tentang seorang anak? Ketika Tuhan datang, orang-orang bilang, Tuhan anak itu udah mati. Anak itu udah mati. Tuhan dia udah mati. Tapi Tuhan bilang no. Tuhan datang dan dia berkata, talitaku. Anak itu hidup lagi. Tahu kata talitakum apa? Tahu saudara kata talit? Talit tahu ya? Talit itu sesuatu yang suka dipakai orang-orang Israel. Jadi biasa saudara suka lihat foto Tuhan Yesus, terus dia pakai satu kain gitu talit yang ada rumbai-rumbainya. Tahu ya Pak ya? Talit itu artinya aku bungkus. Jadi ketika anugerah Tuhan dilepaskan dalam hidup saudara, anugerah itu seperti talit yang membungkus saudara. Dan perjalananmu seberat apapun akan tetap sampai kepada tujuan. Karena dia yang menjanjikannya setia. Yang dia tidak ingin cuma satu, kata-kata Tuhan cukup sampai di sini. The end. Eng, ing, eng. Sebenarnya cuma itu yang dia gak mau. Selama saudara masih berkata, Tuhan ini berat, I will keep moving on. Aku akan tetap bergerak, aku akan tetap bergerak, aku akan tetap responi Tuhan. Aku akan tetap berjalan dengan Engkau. Ada kasih karunia yang membungkus saudara. Memastikan saudara sampai ke tujuan. Dan memastikan janjinya digenapi dalam hidup saudara. Kembali lagi saya cuma ingin ingatkan saudara satu hal. Kenali hatinya. Kenali dia, kenali hatinya, itu aja. Hampiri dia dengan kerinduan dan berkata, Tuhan aku ingin mengenalmu. Itulah sebabnya ada satu penulis lagu, dia tulis lagu ini dan saya suka lagu ini karena lagu ini dalam. Coba tolong satu nada.
Asal jangan ada Z ya, saya nggak tahu itu nyanyinya kemana. Naik. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghiburkanku, hanya Padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju Padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Coba tepuk kanan kirimu dan bilang, Tuhan kita keren. Amin. Ayat terakhir dan kita akan berdoa. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Yesaya pasalnya yang ke-55. Ayatnya yang ke-11, saya percaya saudara sudah sering dengar. Dikatakan begini. Haleluya. Saya yang mengkhotbahkan firman ini jadi semangat. Jadi merasa bahwa benar ya. Benar, firman itu pedang bermata dua, saudara. Ketika diucapkan itu kena kepada yang nyampein. Dan saya excited dengan hidup saya sendiri. Saudara excited dengan hidup saudara? Amin. Amin. The best is yet to come. Yang terbaik itu masih ada di depan. Yesaya 55 berkata begini, ayatnya yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Tuhan sepertinya lagi berkata begini, jangan samakan janjiku dengan janji manusia. Karena rancanganku dengan rancanganmu beda. Jangan samakan janjiku dengan janji yang diucapkan oleh siapapun terhadap dirimu. Karena apa yang aku janjikan kepadamu beda dengan apa yang dijanjikan manusia kepada dirimu. Manusia bisa membatalkan, manusia bisa menarik janjinya, tapi tidak demikian dengan aku. Dan dia akhirnya berkata begini, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kusuruhkan kepadanya dan berhasil. Saya akan beri saudara sebuah ilustrasi dan kita akan tutup, kita berdoa. Ilustrasinya begini. Ketika firmannya diucapkan dalam kehidupan saudara, satu orang, saya perlu satu orang, ya anak muda. Kita maju ya. Lanjut ke sini. Enggak diajak nyanyi kok, cuma ini doang ilustrasi kita. Atau mau nyanyi bareng? Enggak, oke. Oke. Namanya siapa? Jerry. Oke, saya Tom. Jadi kita Tom and Jerry, oke? Oke, saya Joseph. Oke. Ketika janjinya diucapkan dalam kehidupan saudara, dan dia berkata, apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil. Itu artinya begini, ketika janjinya diucapkan dalam kehidupan saudara, si janji itu berkata begini, perhatikan baik-baik, aku punya tugas atas hidupmu, dan sebelum aku menggenapi tugasku atas engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Janji itu sepertinya berbicara di hadapan saudara dan berkata begini, aku punya tugas yang harus aku lakukan dalam hidupmu.
Dan sebelum aku lakukan dalam hidupmu apa yang telah ditugaskan kepadaku, aku tidak akan kembali kepada apa yang telah mengutusku dan kembali dengan sia-sia. Janji itu tidak akan mau kembali kepada Allah dan berkata begini, nggak kesampaian, gagal. Oh no. Janji itu akan kembali kepada yang telah menyampaikan dan berkata begini, aku berhasil. Orang itu jadi. Aku berhasil, terobosannya terjadi. Aku berhasil, pemulihannya terjadi. Itulah sebabnya Allah berkata firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia. Kenapa? Karena si firman akan senantiasa menyertai saudara sampai apa yang telah dijanjikan dalam hidupmu itu terjadi. So I want to say something to you. He will never leave you. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Saudara boleh lari ke sana kemari, saudara boleh tinggalkan dan abaikan dia, dan janji itu akan senantiasa ada dekat dengan saudara dan berkata begini, aku nunggu loh. Aku nunggu loh sampai kamu buka hati. Aku punya tugas buat engkau dan aku tidak akan pernah mau tinggalkan engkau sampai aku lakukan apa yang telah ditugaskan kepadaku. Aku ditugaskan untuk membuat engkau mengalami kelimpahan loh. Aku gak mau tinggalkan engkau sampai engkau alami itu. Aku ditugaskan dekat dengan engkau sampai engkau alami kesembuhan loh. Dan aku tidak akan tinggalkan engkau sampai engkau alami itu. Aku ditugaskan dekat dengan engkau karena engkau harus mengalami promosi loh. Karena Tuhan melihat hatimu loh. Tuhan lihat penyembahanmu saat engkau sendiri loh. Tapi sebelum engkau mengalami promosi aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Karena apa yang telah ditugaskan kepadaku itu harus terjadi atas dirimu. Janji itu seperti satu utusan yang diucapkan dalam hidupmu. Yang tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai dia melakukan apa yang telah ditugaskan kepadanya. Jadi saya mau katakan satu hal kepada saudara hari ini. Janji itu berdiri di hadapanmu. Dan dia berkata begini, aku punya tugas yang harus aku lakukan buat usahamu. Kau mau izinkan aku ambil alih? Atau engkau ingin lakukan usahamu dengan jalanmu sendiri? Aku punya tugas yang harus aku lakukan dalam keluargamu. Engkau coba pulihkan keluargamu dengan cara-cara manusia, dengan cara psikologis manusia. Atau engkau ingin izinkan aku yang mulai memulihkan keluargamu? Aku punya tugas dalam kehidupanmu. Engkau sebagai anak muda mau mempromosikan dirimu sendiri, mencoba untuk mempromosikan dan menyenangkan semua orang, atau engkau ingin izinkan aku untuk lakukan apa yang menjadi bagianku dan mengangkat engkau dengan tanganku sendiri. Dan sejak saya memahami hal itu, saya tahu dia selalu dekat dengan saya. Saya selalu berkata, Tuhan, promotion will come. You always with me. I don't have to be worried. Promosi itu akan datang. Engkau dekat dengan aku. Dan selama promosi itu belum terjadi dalam hidupku, aku tahu engkau tetap dekat dan engkau akan pastikan aku mengalami apa yang telah engkau janjikan. Itu akan membuat kita mencintai dia dengan cara berbeda. Amin. Amin. Halo. Coba tepuk kanan kiri saudara dan katakan begini, janji itu sekarang berdiri di hadapan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita berdoa.